Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomunugro. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya sangat berbahagia sekali karena ada kesempatan kembali saya bertanya kepada seorang ahli hukum. Saya mengenal beliau ini sebetulnya sudah puluhan tahun. Beliau ini saya mengikuti perjalanannya sudah cukup lama. Dan sekarang ini saya akan bertanya kepada beliau ini, Bapak Dr. HPK Iwan Setiawan, SH, MH. Selamat berjumpa Pak Ya, Iwan Setiawan. selamat jumpa lagi Bang. Wah, ini saya terus terang kangen pada Anda ini. Saya ingin bertanya kepada Anda soal peristiwa hukum yang terjadi terhadap penjambretan yang viral itu, Pak. Yang melibatkan juga akhirnya kepolisian daerah Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman ya. Iya. Bagaimana Mas menurut Anda, Mas? Ya, ini benar menarik sekali dan saya juga sangat senang pada kesempatan ini bisa memberikan ulasan Ya, atau pendapat hukum kan itu. ya. Karena ini yang berkembang jadi salah kan di Oh gitu ya. masyarakat itu kan itu. Oh, Kenapa masyarakat atau teman-teman media atau netizen itu ya, kalau lihat ini kan mereka itu bukan ahli hukum, ya, bukan di bidangnya hukum, ya, tapi mereka menjustis sendiri ya, ya, sehingga terjadi kebingungan, ya, kebimbangan bias hukum di ya. masyarakat. Seperti peradilan jalanan itu ya. Ya, saya kira seperti itu. Apalagi ini melibatkan lembaga terhormat Indonesia, Ya, yaitu DPR ya, MPR. ya Nah, DPR ini RI atau ini ya, kan jadi salah kan gitu. ya, ya, ya. Nah, ini menurut pendapat saya yang selama ini saya bergelut di bidang hukum, saya mempelajari hukum Ya. beberapa tahun. Saya ibaratnya saya tidak menengok bidang lain yang saya geluti Ya, ya. adalah hukum. Menurut Anda salahnya di mana, Mas Iwan? Gini, ya bukan salah ya, tapi kurang tepat ya. Ya, Gini. ya. Nah, ketika perkara ini ditarik sampai ke DPR, Ya, DPR itu kan legislatif ya. notabene adalah lembaga wakil rakyat. Ya, Di sana salah satu tugasnya adalah pengawasan. ya, Di situ. Benarnya ketika ditarik ke DPR itu ini luar biasa. Ini ya, dan itu tugas pengawasan kan ya, gitu. ya, ya. Tapi ketika kita melihat apa yang terpampang di televisi, Ya. itu kan ini DPR kan Termasuk di YouTube ya, toh? ya DPR ini jadi lucu. Hmm. Dia malah mengeksekusi langsung dengan sampai ada kata-kata seandainya saya Kapolda saya pecat Ya. ini kan salah. Ya. Harusnya DPR menerima laporan yang udah beredar heboh di masyarakat melalui media-media termasuk YouTube itu kan Ya. memanggil yang bersangkutan penegak hukum yang bersangkutan itu kan untuk mengklarifikasi. Ya. Ini yang terjadi sebenarnya Seperti apa? Ya. Ya, di dunia maya heboh seperti ini kenyataannya seperti apa? Harusnya kan seperti itu. Tidak langsung menjas ya. Fungsi pengawasan Ya, itu tidak langsung menjustis dan ini kan itu Ya. sebenarnya tidak harusnya menyampaikan itu. Nah, kalau melihat dari itu yang beredar di masyarakat ini kan lucu kan DPR saya katakan lucu itu DPR kelihatan tidak paham bahwa undang-undang itu tidak bisa berlaku surut. Gitu. Kejadiannya padahal sebelum Kejadiannya itu adalah sekitar bulan April 2025. Ya. Nah, itu dari rame-rame kemarin dan DPR mempermasalahkan tentang KUHP yang baru. Nah, ini kan sangat lucu di sana, Ya. itu satu. Yang keduanya, di dalam KUHP yang baru itu juga sanksinya dari pencurian dengan kekerasan, karena jambret itu kan boleh dikatakan masuk pencurian dengan kekerasan. Kalau KUHP lama itu diatur di pasal 365. Kalau yang baru ini kan diatur di pasal 471 kan seperti itu. Di situ sanksinya tidak ada dibunuh, tidak ada dimatikan. Tidak bisa dieksekusi langsung ya toh? Sanksinya tetap kena sanksi penjara. Ya. Seperti itu.
Nah, tapi DPR malah seolah-olah membenarkan pelaku. Hmm. Nah, kalau kayak ini yang namanya hukum itu kan itu namanya agent rating, main hakim sendiri. Oh. Nah, kenapa saya ini mau eh, berargumentasi atau berkomentar di sini karena ini lembaga negara, lembaga terhormat, wakilnya rakyat. Ya, ya. Kalau seperti ini itu presidennya akan buruk di kemudian hari. Ya. Ya, itu Dan pelaku maupun korban itu juga rakyat juga itu ya. Nah iya, kalau kita mau bicara itu ya itu semua rakyat harus Ya. dilindungi. Ya, ya. Tapi kembali lagi ketika ini saya tidak urusan dengan hokinya atau apa, tapi Ya. kalau pelaku seperti ini agent rating ini sekarang di SP3 kan seolah-olah dibela ini, kedepannya nanti kan akan brutal di Indonesia. Oh. Ada orang melakukan kejahatan yang kecil aja bisa dibunuh. Nah, alasannya ya kata Mbak Hari karena bawa senjata atau apa. Ini kan repot Ya, gitu. ya. Apalagi di Yogyakarta. Lah ini repot sekali. Nanti Sultan pusing di Yogyakarta itu. Ya. Karena di dalam itu nek pisauanan itu bawa keris Ya, ya. Nah, itu loh. Nanti orang bawa keris Undang-undang darurat. serempet di jalan, serempetan di jalan, satu dengan alasan argumentasi membela diri, akhirnya yang abdi dalam bawa keris tadi dibunuh. Ya. Nah, ini kan rusak, Sultan akan kehilangan abdi dalam. Ya, ya. Dan kemudian hari ya tidak ada yang mau jadi abdi dalam. Ya, ya. Nah, begitu juga ini kedepannya ini akan repot lagi ketika nanti aparat penegak hukum itu di polisi dan di kejaksaan tidak lagi mau melakukan penuntutan terhadap tindak pidana bagaimana? Ya, ya. Karena kan mereka takut nanti menetapkan seseorang yang menjadi tersangka, nanti diprotes. Masih belum lagi ditambah itu ormas-ormas yang tidak jelas, bikin surat untuk pencopotan Kapolres, pencopotan Kajari Sleman. Ini kan lucu gitu loh. Dan boleh dilihat latar belakangnya mereka itu apa. Kan dia bukan orang hukum kan itu loh. Hanya ngomong aja itu boleh dikatakan benar itu yang perlu ditindak karena itu membuat provokasi di masyarakat dan membuat heboh masyarakat, tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Itu yang harus diingat itu loh. Terakhir Mas, Anda melihat nggak kalau hal seperti ini terus terjadi nanti lalu terlalu jauh itu nanti intervensi eksekutif maupun legislatif ke dalam yudikatif itu menurut Anda seperti apa ini? Ya harus ingat ya bahwa negara kita itu menganut trias politika. Itu ada legislatif, ada eksekutif, ada juga yudikatif. Nah ini kan perannya masing-masing untuk mengawal negara ini memang benar-benar sebagai negara hukum. Nah kalau makanya kemarin saya bilang tadi saya ngomong bahwa ini sudah kelewat DPR ini. DPR tidak lagi fungsi pengawasan, tapi dia sudah fungsi sebagai eksekutor. Nah, kalau ke depan seperti ini nanti akan rusak negara kita. Jadi asas prinsip trias politika itu tidak akan berjalan. Jadi DPR mengawasi jalannya yudikatif dan eksekutif, itu yudikatif ya biarkan menjalankan fungsinya untuk penegakan hukum. Eksekutif juga jalanan itu. Jadi sekali lagi DPR ini yang kemarin ini Komisi 3 ini kan lucu. Dia membuat undang-undang KUHP yang baru tapi dia sendiri yang melanggar KUHP baru. Karena boleh dilihat asal dengan pencurian dengan kekerasan dalam kurung jambret itu sanksinya tidak dibunuh. Itu yang harus diperhatikan. Dan itu dua peristiwa hukum yang berbeda ya. Di situ harus dipisahkan, hukum itu tidak bisa dicampur adukan. Yang satu itu adalah kriminal umum penjambretan, yang kedua itu adalah laka lantas, itu undang-undangnya sendiri, artinya diterapkan situ. Juga perlu diingat bahwa langkah dari Kajari Sleman itu sudah luar biasa. Sebelum ini peristiwa seperti ini, Kajari Sleman itu sudah memanggil kedua belah pihak untuk melakukan restorasi justice. Yang perlu diingat, restorasi justice itu bukan soal perdamaiannya, tapi pengalihan tanggung jawab. Itu sebagai contoh, terjadi kecelakaan.
Kecelakaan itu minimal dua pihak. Ya. Nah, taruh pihak satu meninggal, yang satunya tidak. Nah, Ya. ketika terjadi itu, pihak yang meninggal ini masih punya tanggung jawab apa? Kalau dia masih punya anak yang harus selesai sekolahnya, maka tanggung jawab sekolahkan anak itu diambil alih oleh pihak yang hidup. Nah, itu restorasi justice dan itu menjadi langkah menuju ke perdamaian. Ya. Jadi langkah dari Kajari Sleman itu sudah sangat benar. Jadi ketika ada ormas atau yang lain itu berbondong-bondong menginginkan itu diganti, nah itu perlu diselidiki latar belakang Apa itu ya? oh ya itu apa? Ya. Langkah sudah dilakukan dan termasuk polisi sudah sesuai SOP ya toh? SOP sudah masuk karena apa? Sebelum penetapan itu sudah minta pendapat ahli. Ya. Jadi itu benar tidak apa-apa membela istri itu tidak salah, suami membela istri tidak salah, tapi juga harus yang berimbang. Nah ini kan berlebihan dan juga di dalam penjambretan itu tidak ada saksi yang lain. Nah ini kan perlu dipertanyakan kalau kita orang hukum loh. Ini jambret murni atau ini jambret-jambretan? Kan itu loh. Itu kita hanya bicara filosofi, tidak sama menghakimi ini jambret palsu, ini itu tidak. Tapi hukum itu kan harus ada unsur-unsur yang harus terpenuhi. Oke, terima kasih Mas Iwan. Nanti lain kali saya akan datang ke Anda lagi nih. Matur nuwun, Mas. Ya, sama-sama Bang. Selamat siang. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus beritakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.